Sentrifus adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan partikel organel hasil dari pemisahan sentrifus, ditunjukkan dalam pengendapan atau sedimentasi karena perbedaan massa jenis larutan. Prinsip kerja sentrifus adalah dengan memisahkan partikel yang terkandung di dalam suatu larutan menurut ukuran, bentuk, kerapatan molekul, viskositas dari medium tersebut, serta kecepatan rotor. Sentrifus memanfaatkan gaya sentrifugal, yakni gaya putar yang menjauhi pusat lingkaran sehingga pada suatu cairan, partikel yang lebih besar akan secara otomatis menjauh, sedangkan partikel yang lebih kecil akan berkumpul dengan membentuk endapan di bagian tengah cairan. Semakin besar perbedaan kerapatan antara partikel larutan, maka akan semakin cepat pergerakannya, sedangkan partikel dengan kerapatan yang lebih besar akan terkumpul di dasar membentuk sedimentasi, terpisah dari partikel dengan kerapatan yang lebih rendah yang akan mengapung di atasnya. Prosedur penggunaan sentrifus. Pertama, pastikan alat dalam keadaan yang stabil. Kemudian, colok kabel pada aliran listrik, tekan tombol on-off agar alat dapat digunakan. Atur kecepatan yang ingin digunakan sesuai dengan prosedur. Kemudian, jika sampel hanya satu, maka lakukan perbandingan dengan sampel tersebut. Kemudian masukkan sampel secara berlawanan agar sentrifus bekerja dengan baik. Kemudian atur timer sesuai dengan prosedur penggunaan. Jika sudah, maka keluarkan sampel dan lakukan pemeriksaan. Pengertian alat ELISA. ELISA atau Enzyme Link Dominant Sorbon adalah teknik biokimia yang digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi keberadaan antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Fungsi alat ELISA yaitu untuk membaca PET ELISA serta mendeteksi keberadaan dan menentukan konsentrasi dalam antigen atau antibodi dalam suatu sampel, seperti pendeteksian kepada antibodi yang sering terjadi dalam penyakit infeksi. Prosedur kerja ELISA Intrastate. Yang pertama, melapisi mikrotiter plate dengan antigen yang sudah dimurnikan dengan membiarkan redutan berisi antigen menempel pada dinding permukaan selama 30-60 menit. Yang kedua, membilas antigen yang tidak terikat dengan buffer. Yang ketiga, melapisi sisi tertentu yang mungkin tidak spesifik dilekati oleh antigen dengan protein yang tidak berhubungan. Yang keempat, membilas protein yang tidak melekat. Yang kelima, menambahkan sampel serum yang akan dideteksi antibodinya. Yang keenam, membilas antibodi yang tidak terikat. Yang ketujuh, menambahkan anti-IgG yang akan berikatan pada daerah Fc pada antibodi yang spesifik. Yang kedelapan, membilas kompleks antibodi enzim yang tidak terikat. Yang kesembilan, menambahkan substrat corogenik, substrat yang tidak berwarna yang terikat ke enzim akan konversi menjadi produk. Yang ke-10, inkubasi sampai muncul warna. Yang ke-11, ukur dengan spektrofotometer. Jika semakin pekat warna yang dideteksi, maka makin besar kadar antibodi spesifik dan sampel. Perawatan ELISA. Yang pertama, perawatan harian. Matikan alat setelah selesai digunakan. Bersihkan tray dan kotoran atau debu dengan menggunakan spons atau tisu. Yang kedua, perawatan 6 bulan. Lakukan kalibrasi pada alat secara keseluruhan seperti lampu, proses pembacaan. Kromatografi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel di mana komponen tersebut didistribusikan di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Jenis-jenis kromatografi ada 3, yaitu yang pertama, kromatografi berdasarkan fase yang terlibat, dan yang kedua, kromatografi berdasarkan sistem geometri, di mana sistem ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu kromatografi kolom dan kromatografi planar. Dan yang ketiga, kromatografi berdasarkan prinsip pemisahan. Ini macam-macam kromatografi.
Kromatografi kertas. Kromatografi ini merupakan jenis kromatografi yang menggunakan fase kertas senior. Kemudian ada kromatografi cair, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kotak. Prinsip kerja kromatografi. Kromatografi bekerja dengan prinsip dasar yaitu jumlah zat terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu saat keseimbangan terjadi antara fase diam dan fase geraknya. Pemisahan dengan metode kromatografi dapat terjadi apabila suatu molekul maupun senyawa memiliki sifat yang berbeda, di antaranya adalah 1. Memiliki kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut. 2. Memiliki sifat kelarutan atau sifat untuk berikatan yang berbeda satu sama lain dengan fase diamnya. 3. Memiliki sifat mudah menguap atau volatil pada temperatur yang berbeda.